Ambisi Cina di balik rekonsiliasi Fatah dan Hamas. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, Cina menjadi mediator antara Fatah dan Hamas. Apakah ini adalah tanda yang baik? Tanda yang positif? Damai memang selalu baik. Damai pasti baik. Tapi jika dua kelompok yang menyetujui terorisme bersatu, apakah ini membawa atau mendatangkan perdamaian? Saya yakin tidak demikian. Nah, mungkin sedikit latar belakang dulu. Fatah adalah partai yang menjadi penguasa di tepi barat. Tepi barat itu adalah nama wilayah yang sesungguhnya atau yang aslinya adalah Yudea dan Samaria. Tetapi diganti atau diubah atau dinamakan tepi barat karena terletak di sisi barat Sungai Yordan. Ini adalah kawasan yang diidamkan untuk menjadi negara Palestina. Israel pada tahun 1993 dalam kesepakatan Oslo memberikan tanah di area Yudea dan Samaria ini berupa kota-kota yakni Bethlehem, Yeriko, Sikem atau Nablus, Jenin itu kepada Palestina agar Palestina bisa mendirikan negara. Lalu Hamas ini berkuasa di Gaza. Ketika Israel keluar dari Gaza tahun 2005, Fatah yang berkuasa di Gaza. Tapi tahun 2006, Hamas menang pemilu. Dan akhirnya Gaza menjadi basis teror Hamas. Fatah yang berkuasa diusir dengan jalan kekerasan oleh Hamas sendiri. Banyak jatuh korban, banyak yang tewas. Karena apa? Karena pertikaian politik antara Fatah dan Hamas. Tahukah Anda, selama ini Mahmud Abbas, Presiden Palestina, tidak pernah datang ke Gaza. Tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di Gaza. Kenapa? Karena ia takut dibunuh. Sebelumnya pada tahun 2018, Hamas pernah mencoba membunuh Perdana Menteri Palestina. Perdana Menteri Palestina ini berkunjung ke Gaza dan ada percobaan untuk membunuhnya dengan cara menaruh bom. Percaya nggak percaya kan? Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Coba Anda cari beritanya, kapan Presiden Palestina Mahmud Abbas menginjakkan kaki di Gaza. Atau sebaliknya, kapan pemimpin Hamas menginjakkan kaki di wilayah tepi barat? Tentu tidak akan bisa. Karena apa? Karena ia harus masuk ke tepi barat melewati wilayah Israel. Sudah saya jelaskan bahwa otoritas Palestina itu seperti negara di dalam negaranya Israel. Karena mereka belum punya perbatasannya sendiri. Gimana bisa punya perbatasan? Kalau wilayahnya saja dikasih sama Israel. Nah, kedua partai ini punya kelompok militer di dalam tubuh partainya yang dikenal sebagai sayap militer. Fatah punya sayap militer bernama Brigade Al-Aqsa. Sementara Hamas punya sayap militer bernama Brigade Al-Qassam. Keduanya setuju pada tindakan teror. Bahkan Fatah sebagai pemimpin pemegang kekuasaan atas otoritas Palestina, mereka punya kebijakan untuk membayar upah bagi setiap teroris yang mati. Disebutnya tentu saja bukan dana teroris, tetapi dana syuhada. Dana bagi mereka yang tewas atau masuk penjara karena berperang
karena membunuh orang Yahudi, karena membunuh warga negara Israel. Ini kebijakan otoritas Palestina yang adalah Fatah. Artinya, jika Fatah dan Hamas bersatu, justru dua kekuatan teror semakin kuat di Palestina. Artinya, Israel akan menghadapi musuh dengan kadar kekuatan yang lebih besar. Jika mereka berdua bersatu, jika Fatah dan Hamas bersatu, Bapak Ibu semua, maka Hamas yang selama ini hanya ada di Gaza, kemungkinan besar akan bisa menguat di wilayah tepi barat. Selama ini saja pengaruh Hamas sudah sangat kuat di tepi barat. Makanya pemilu tidak pernah terjadi di Palestina. Kenapa? Karena Presiden Mahmud Abbas takut jika ia kalah oleh Hamas. Banyak sekali warga sipil di tepi barat lebih condong suka pada Hamas daripada sama Fatah. Rekonsiliasi di antara Fatah dan Hamas bukan hal yang baru. Sebelumnya pada tahun 2011 ada yang namanya Perjanjian Rekonsiliasi Nasional yang ditandatangani di Kairo, Mesir. Lalu yang terbaru tahun 2022 yakni penandatanganan Deklarasi Aljazair. Ini adalah kesepakatan untuk mengakhiri perpecahan antara Fatah dan Hamas. Nah, dari 2022 sampai 2023 sebetulnya tidak juga terjadi rekonsiliasi. Baru terjadi rekonsiliasi di tahun 2024 ini karena Hamas sudah kalah di Gaza. Hamas tidak punya lagi tempat untuk menguasai rakyat Palestina tanpa adanya Gaza. Kalau ia mau masuk ke tepi barat, maka ia harus berdamai dengan musuhnya, yakni Fatah. Cina menjadi penyelamat Hamas. Cina menjadi penolong bagi Hamas. Dengan rekonsiliasi antara Fatah dengan Hamas, maka Hamas akan punya tempat berpijak kembali. Setidaknya ia diselamatkan karena ikut sekoci Fatah. Apa kepentingan Cina dalam hal ini? Urusan Cina adalah bagaimana ia bisa terlibat dalam proyek infrastruktur membangun kembali Gaza. Ia berharap jika Israel menunjuk negara Arab untuk membantu pembangunan kembali infrastruktur di Gaza, maka negara-negara Arab itu akan melibatkan Cina yang berjasa sebagai mediator damai. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.